Analisis CVE pada korban bencana banjir di Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun. Banjir merupakan peningkatan debit air sungai akibat hujan yang turun secara terus-menerus pada suatu lokasi tertentu sehingga tidak dapat terserap oleh saluran sungai yang ada, sehingga air meluap dan menggenangi wilayah di sekitarnya. Kampung Aur merupakan pemukiman padat penduduk yang terletak di pinggir Sungai Deli, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun. Banjir di Kampung Aur disebabkan oleh dua faktor, yaitu berasal dari luapan Sungai Deli dari hulu pegunungan dan banjir kota akibat tingkat curah hujan yang tinggi yang membuat sistem drainase tersumbat. Banjir bisa terjadi 2-3 kali dalam setahun. Metode. Lokasi penelitian di Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Narasumber, Pak Ikhwan, merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Aur. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan analisis CVE. Analisis kapasitas dan kerentanan atau CVE. CVE didasarkan pada ide bahwa kemampuan atau kapasitas dan kelemahan atau kerentanan yang dimiliki manusia menentukan dampak dari suatu krisis terhadap orang itu sendiri, seperti halnya akan berpengaruh pada respon mereka terhadap krisis. Kapasitas merupakan kekuatan yang dimiliki individu dan kelompok sosial yang berhubungan dengan sumber daya material dan fisik. Kemampuan atau keahlian, sumber daya sosial, kepercayaan, dan perilaku mereka. Sedangkan kerentanan merupakan faktor yang dalam waktu panjang akan melemahkan kemampuan orang yang mengatasi konflik atau bencana yang datang secara tiba-tiba. Bencana banjir Kampung Aur tahun 2023 terjadi selama 3 kali. Yang pertama pada bulan April, Agustus, dan November. Pada bulan April, banjir terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan kecepatan air 1,25 meter. Hal ini merupakan banjir dari hulu atau pegunungan setelah adanya banjir bandang di Sembahe. Agustus, banjir terjadi sejak Jumat malam pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian air mencapai 1,8 meter, dan pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 mulai surut dengan ketinggian air 1,5 meter. Di mana banjir pada bulan Agustus ini terjadi karena tingkat curah hujan yang tinggi. November, banjir terjadi sejak hari Sabtu tanggal 11 November 2023 hingga Selasa tanggal 14 November 2023 dengan ketinggian air 60-90 meter atau setinggi dada orang dewasa. Banjir di bulan November ini terjadi karena tingkat curah hujan yang tinggi dan juga berada di musim penghujan. Di sini kita akan membahas kerentanan antara laki-laki dan perempuan menggunakan matriks CVE pada masyarakat Kelurahan Kampung Aur. Yang pertama, unsur fisik material rumah. Kerentanan laki-laki dan perempuan rumahnya sama-sama terendam banjir. Kapasitas laki-laki dan perempuan mengungsi ke kamp pengungsian dan perbaikan fondasi rumah yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan beton. Yang kedua, unsur harta benda. Baik laki-laki dan perempuan kerentanan beberapa perabotan dan alat elektronik rusak. Kapasitasnya, baik laki-laki dan perempuan, mereka meletakkan barang ke tempat yang lebih tinggi, di mana hal ini diajarkan oleh BPBD Kota Medan karena Kampung Aur merupakan daerah rawan banjir di Kota Medan. Unsur ketiga, tempat atau alat usaha. Kerentanan laki-laki tidak bisa bekerja.
Kerentanan perempuan tidak bisa berjualan karena warung terkena banjir. Kapasitas laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama mendapat bantuan dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Unsur kamp pengungsian. Kerentanan yang dimiliki laki-laki, beberapa kali terjadi perkelahian dalam pengambilan sembako. Kerentanan perempuan merasa tidak ada privasi. Kapasitas antara laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bantuan pangan dan sandang di kamp pengungsian. Unsur rumah sakit. Kerentanan laki-laki dan perempuan sama-sama terbatasnya fasilitas obat-obatan. Kapasitasnya, laki-laki dan perempuan mendapat bantuan obat-obatan dari berbagai pihak. Unsur sekolah. Baik laki-laki dan perempuan memiliki kerentanan yang sama, yaitu terbatasnya akses ke sekolah karena banjir. Kapasitasnya, laki-laki dan perempuan sama-sama belajar di kamp pengungsian dan Kopasude. Kopasude adalah sebuah lembaga lembaga anak yang diketuai oleh Pak Icap yang mengajarkan anak-anak kampung Aur. Unsur bantuan. Kerentanan laki-laki dan perempuan, bantuan yang diberikan sedikit. Kapasitasnya, baik laki-laki dan perempuan sama-sama memanfaatkan bantuan dari berbagai pihak untuk mencukupi kebutuhan. Air bersih. Kerentanan laki-laki dan perempuan terbatasnya air bersih. Kapasitasnya sama-sama mendapat bantuan air dari pemerintah dan PDAM. Unsur dokumen. Kerentanan laki-laki dan perempuan, beberapa dokumen basah karena terkena banjir. Kapasitas laki-laki dan perempuan, ada penyiapan tas berisi dokumen penting yang diajarkan oleh BPBD Kota Medan sebagai bagian dari mitigasi bencana banjir. Kondisi fisik. Kerentanan laki-laki dan perempuan mengalami lelah, stres, dan gatal-gatal akibat banjir. Kapasitasnya, laki-laki dan perempuan semangat untuk bangkit. Unsur sosial atau organisasi. Yang pertama, unsur keluarga. Kerentanan laki-laki dan perempuan sama-sama kehilangan semangat kekeluargaan, di mana mereka harus mementingkan keluarga sendiri. Kapasitas laki-laki dan perempuan menjadi menghargai kebersamaan dengan anggota keluarganya. Unsur peran masyarakat, laki-laki dan perempuan dalam kerentanan merasa prihatin terhadap korban banjir. Kapasitas laki-laki dan perempuan memberikan bantuan berupa makanan dan sembako kepada korban banjir. Unsur hubungan sosial, kerentanan laki-laki dan perempuan lebih mementingkan keluarga sendiri yang terkena banjir. Kapasitasnya, laki-laki dan perempuan organisasi seperti Kopasude dan Labusude menyatukan masyarakat untuk saling tolong-menolong di saat peristiwa banjir. Dan unsur keamanan, kerentanan laki-laki dan perempuan merasa khawatir dan cemas. Kapasitas laki-laki dan perempuan saling menjaga sesama. Dilihat dari unsur motivasi atau perilaku. Semangat hidup, kerentanan laki-laki dan laki-laki kehilangan semangat, sedangkan perempuan lebih banyak frustasi. Kapasitasnya laki-laki dan perempuan sama-sama doa dan usaha. Unsur ketakutan, kerentanan laki-laki dan perempuan sama-sama merasa takut. Kapasitas antara laki-laki dan perempuan sama-sama berdoa. Unsur usaha untuk survive atau bertahan hidup. Kerentanan laki-laki dan perempuan terhalangi usaha bertahan hidup ketika kekurangan modal. Dan kapasitas laki-laki dan perempuan memanfaatkan bantuan yang ada untuk mencukupi kehidupan mereka.
Kesimpulannya, Kampung Aur merupakan daerah rawan banjir di Kota Medan. Masyarakat Kampung Aur memiliki resiko kerentanan tinggi karena bertempat tinggal di bantaran Sungai Deli. Tetapi, mereka juga memiliki kapasitas dan kesiapsiagaan yang bagus karena sudah mendapatkan pengetahuan dan pelatihan terkait mitigasi bencana, apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana banjir dari BPBD dan pemerintah Kota Medan. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.